Halo teman-teman sekalian, sampai ketemu kembali di sanghamba.com YouTube Official. Pada pembahasan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang faktor apa saja yang membatasi produktivitas di kebun kelapa sawit. Barangkali teman-teman sudah rutin melakukan pemupukan, kemudian sudah melakukan babat gawangan yang sesuai, dan mungkin barangkali teman-teman sudah melakukan panen sesuai dengan rotasinya. Tetapi kenapa tanaman juga tidak kunjung menghasilkan buah yang banyak? Pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait dari apa-apa saja yang membatasi produktivitas perkebunan. Jadi sedikit saja yang ingin saya bahas terkait dari faktor pembatas produktivitas, yaitu ada 4. Ya, jadi yang pertama, masalah gulma. Penanganan gulma, teman-teman harus perhatikan betul bagaimana yang semestinya sesuai dengan habitatnya tanaman kelapa sawit. Gulma di sini saya bagi ke dalam 2 kategori, ada gulma pesaing berat dan ada gulma pesaing ringan. Yang harus kita perhatikan dan harus kita tuntaskan adalah gulma pesaing berat. Contohnya, anakan kayu atau tunasan sawit, dan beberapa gulma-gulma lainnya seperti ilalang dan sebagainya. Tentu sangat banyak dan teman-teman pasti bisa mengidentifikasi jenis-jenis dari gulma pesaing berat. Jadi, pastikan betul sebelum melakukan pemupukan, kondisi di areal piringan harus benar-benar steril dari gulma pesaing berat tersebut. Kenapa saya katakan di piringan? Karena itulah zona pemupukan. Tempat kita menebar pupuk, tempat kita melakukan pemupukan, maka pastikan areal piringan bebas dari gulma pesaing berat. Kemudian, masalah hama dan penyakit tanaman. Kita tahu bahwa hama penyakit tanaman merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi keberadaannya untuk tanaman kelapa sawit. Selain juga dapat menurunkan produktivitas, berujung pada penurunan pendapatan kita. Tentu hal ini tidak kita inginkan, karena bagaimana mungkin seorang petani yang notabene-nya ingin mendapatkan keuntungan, tetapi justru malah mendapatkan kerugian. Maka, dalam hal ini, masalah hama penyakit tanaman yang bisa kita lakukan adalah kegiatan untuk memonitoring ataupun sensus. Melalui kegiatan sensus, maka teman-teman bisa mengidentifikasi dan bisa membuat tindakan secepatnya yang harus dilakukan. Baru nanti tinggal teman-teman pilih tindakan yang tepat. Misalkan, kalau ternyata jenis hama penyakitnya adalah jamur, maka teman-teman harus aplikasi fungisida. Atau mungkin hamanya adalah jenis dari ulat ataupun serangga, maka teman-teman bisa menggunakan insektisida. Nah, begitu seterusnya. Jadi kegiatan yang penting dalam masalah manajemen hama penyakit tanaman adalah kegiatan sensus. Tujuannya apa? Kita bisa mengidentifikasi sedini mungkin tindakan apa yang harus kita lakukan. Kemudian, faktor pembatas berikutnya yang seringkali ditemukan menjadi masalah di perkebunan kelapa sawit adalah masalah penunasan pelepah. Pelepah kita ketahui adalah bagian tanaman yang paling utama. Kita ketahui bahwa di dalam daun tempatnya memasak nutrisi, kemudian nutrisi yang sudah jadi produk akan ditransfer melalui metabolisme tumbuhan ke buah. Nah, di buah inilah nanti akan mensintesis asam lemak dan segala macamnya. Jadi, kalau saja dapurnya terlalu banyak, tentu justru yang ada malah nutrisinya tadi tidak jadi dikirim kepada buah, melainkan hanya untuk memperbesar jaringan tanamannya saja. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya dapurnya hanya sedikit, bagaimana mungkin dia bisa memasak makanan untuk dikirimkan ke buah dengan tujuan untuk mensintesis minyak? Kalau di buah ya, di tandan ya, untuk membentuk CPO. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan setelah tadi pelepah adalah masalah konservasi tanah dan air. Seringkali masalah konservasi tanah dan air ini diabaikan oleh teman-teman petani sekalian karena mungkin terlihat sepele dan mungkin dirasa ini cukup mahal. Sebenarnya ini kita perhatikan kepada keinginan dari tanaman kelapa sawit itu sendiri, bahwa tanaman menginginkan tanah yang hidup atau tanah yang punya
selain dia unsur hara, dia juga punya makhluk hidup yang bisa mengurai unsur hara yang kita berikan dari pupuk. Dengan kita menghidupkan kembali tanah, maka tanah tersebut akan meningkat tingkat kesuburannya atau humus tanahnya. Kita ketahui bahwa tanah yang humus memiliki efektivitas penyerapan pupuk yang cenderung lebih baik daripada tanah yang kehumusannya itu terbilang kecil. Maka dari itu, pastikan untuk masalah konservasi tanah yang utama adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan mikroorganisme yang ada di tanah tersebut. Kemudian, masalah konservasi tanah biasa ditemukan untuk areal berpasir. Jadi kalau areal berpasir itu kan partikelnya hanya ada partikel-partikel kuarsa, di mana dia tidak punya tangan ataupun istilahnya situs aktif. Jadi tidak bisa mengikat unsur hara, kemudian ditransfer ke akar. Kalau lahan berpasir, dia tidak punya tangan. Maka begitu kita berikan pupuk, kemudian pupuk tersebut langsung mudah terbawa oleh air, tercuci ataupun menguap barangkali. Maka penanggulangannya teman-teman bisa memanfaatkan bahan organik melalui janjangan kosong atau mungkin kotoran hewan, atau bahkan teman-teman bisa membeli pupuk organik di toko-toko pertanian. Jadi kita tambahkan bahan organik ke dalamnya. Selain itu, manfaat dari bahan organik adalah untuk mensuplai mikroorganisme. Karena di dalam pupuk organik sangat banyak mikroorganisme pengurai. Nah, kemudian mungkin kalau di areal perbukitan atau di areal lereng, tindakan konservasi yang harus dilakukan adalah dengan membangun tapak kuda ataupun teras kontur untuk memperlambat laju alir dari pemupukan. Ditambah lagi biasa kalau areal lereng, tanaman lebih mudah roboh daripada areal yang dia datar. Kemudian untuk areal rawa atau yang sering tergenang, maka konservasi yang bisa teman-teman lakukan adalah bisa membuat paret cacing atau mungkin membuat tapak timbun. Jadi usahakan tanaman ini tidak tergenang. Karena kalau dia sudah tergenang, akar akan sulit berkembang. Itulah yang menyebabkan tanaman di areal yang sering tergenang cenderung lebih kerdil atau lambat pertumbuhannya. Nah, itu saja teman-teman terkait dari faktor pembatas produktivitas, produksi TBS, dan efektivitas pemupukan. Mungkin teman-teman merasa kurang jelas penyampaiannya, silahkan ditanyakan saja melalui kolom komentar, nanti akan kita jawab di sana. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan kami pun semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu pada video berikutnya.